Welcome smart investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan kembali lagi membahas tentang prospek saham. Nah, kali ini kita akan membahas prospek saham-saham nikel. Nah, kenapa kok kita bahas ini? Karena kalau kita ngomong saham energi lainnya yang komoditasnya itu adalah batu bara, CPO, minyak, itu semua pada naik. Nah, nikel ini salah satu saham di energi yang komoditasnya itu naik tapi belum naik harga sahamnya. Ya, seperti ini ya, kita contoh ya. Kita bisa lihat nih harga nikelnya sendiri di nikel LME itu sudah naik ya, rebound seperti ini. Jadi kemarin memang sempat sentuh ATH tapi koreksi. Nah, sekarang rebound lagi ngikuti komoditas-komoditas lainnya. Kalau misalnya kita lihat lebih detail seperti ini, kita bisa tahu ya ini dari 2019 itu memang uptrend terus ya, dan ini ada di dekat ATH-nya, di dekat 20 ribuan. Nah, ini kalau misalnya bisa tembus, nah ini mungkin adalah sentimen yang baik untuk perusahaan-perusahaan nikel seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa sih kok bisa seperti ini? Kita harus tahu ya, kalau memang sebenarnya kalau kita lihat data dari persediaan nikel gudang LME per 1 Oktober 2021 itu sebenarnya lebih rendah 34% year on year dan lebih rendah 10% month to month. Jadi ini kita harus tahu ya bahwa memang supply dari nikelnya sendiri itu berkurang. Tapi di sisi lain demand-nya itu juga meningkat ya. Jadi kita bisa lihat India itu banyak ngambilin nikel. Nah, seperti ini ya. Permintaan nikel dari India yang meningkat seperti itu. Jadi ini karena supply-nya menurun, demand-nya naik, harganya akhirnya naik seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita tertarik memang dengan nikel, kita akan ngambil saham apa? Nah, kalau yang umum itu kan kita pasti ngambilnya seperti Inco, Antam, terus kemudian ada Tins. Mungkin yang baru-baru masuk ke bisnis nikel seperti Harum itu juga patut dipertimbangkan. Tapi mana sekali lagi yang kira-kira terbaik? Nah, saya akan lakukan pendekatan seperti ini ya. Saya lihat semua LK-nya, ini adalah LK Tins. Kita lihat pendapatan nikelnya berapa, terus kemudian persediaan nikelnya berapa, inventorinya ya. Kemudian juga ini juga adalah Antam ya, Antam penjualan nikelnya berapa, biji nikel dan ferronikelnya. Kemudian juga kita bisa lihat persediaannya berapa. Nah, Inco juga kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian kita bandingkan. Saya buat Excel seperti ini, saya rekap. Saya ternyata di sini baru tahu ternyata yang potensi penjualannya paling tinggi itu adalah Antam untuk nikelnya. Seperti itu ya. Nah, persediaannya yang paling banyak itu adalah Inco. Nah, kalau untuk tin sendiri itu ternyata tidak terlalu signifikan untuk bisnis nikelnya. Seperti itu. Jadi kita harusnya kalau lihat dari sini aja itu sekilas kita bisa lihat Antam yang paling berpotensi untuk memanfaatkan kenaikan harga nikel yang sekarang ada. Gitu ya. Jadi penjualan sama persediaannya di total itu paling banyak Antam. Gitu. Nah, tapi sekarang saya ingin ngasih tahu sama teman-teman semua sedikit tentang fakta ya. Jadi Inco ini mungkin penjualannya di sini kalah sama Antam, tapi itu juga mungkin disebabkan oleh karena Inco sendiri itu penjualannya itu 100% terhadap pihak yang berelasi, yaitu adalah VCL, Vale Kanada. Jadi Inco yang di sini itu ngeruk nikel aja kemudian dibeli dikirim ke Kanada di Vale Kanada. Seperti itu. Jadi kemungkinan besar kalau yang beli itu adalah induk perusahaannya sendiri, ya harganya ya mungkin ada nego-negonya lah, ada cincai-cincainya lah. Meskipun di sini juga ditulis jelas bahwa juga mengacu terhadap nikel LME global. Seperti itu. Tapi ini pasti ada efeknya. Sehingga menurut saya harusnya Inco itu bisa lebih tinggi dari ini kalau dia jualan ke tempat lain juga. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya atau mungkin yang harus kita tahu juga itu adalah tentang Harum ya. Harum itu kalau kita lihat seperti ini, Harum ini, nah pendapatannya itu kalau di breakdown itu belum termasuk ke nikel ya. Padahal kalau kita lihat di informasi segmen usahanya, selain penjualan batu bara, kemudian juga pendapatan sewa, dan ini ada lagi ya satu lagi, yaitu adalah investasi dalam bidang pertambangan batu bara dan nikel melalui THN. THN ini adalah anak perusahaannya. Jadi pendapatannya itu mungkin belum kelihatan jelas di state ya nikelnya berapa, tapi mungkin masuknya nanti itu akan ada di jalur investasi ya seperti ini ya. Nah, investasi pada entitas asosiasi ke Nickel Mines Ltd. Kemudian ini juga PT Tanito ini beli perusahaan nikel ya. Nah, ini kemudian kita bisa lihatnya nanti mungkin di sini nanti di pendapatan lainnya. Perubahan nilai wajar atas aset keuangan dan dividen mungkin di situ nanti. Tapi sampai sekarang belum kelihatan cukup jelas nikelnya berapa. Tapi ini juga berpotensi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah tahu ya kesimpulannya tadi mungkin Antam yang paling oke. Targetnya sekarang berapa sih kira-kira
kita harus tahu Januari kemarin pada saat orang-orang itu optimis banget dengan Antam, pada saat itu sampai banyak orang yang ke 4.000 kemana gitu ya. Nah, saat itu saya menghitung kalau misalnya dengan asumsi produksi Antam mencapai titik maksimalnya tonnya, terus juga harga nikelnya itu ada di 20.000, penjualannya itu nanti kurang lebih untuk nikelnya aja itu mencapai 11 triliun ya. Nah, kalau dengan asumsi ini tercapai, harga idealnya itu harusnya ada di 3.300, dan kemarin kebetulan habis 3.300 langsung koreksi ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita ke harga wajar ya kita jualan, kalau mau beli ya nunggu diskon setelah harga wajarnya dong. Nah, sekarang ini berarti juga lumayan diskon, tapi kita harus tahu ya, ini masih pakai asumsi. Jadi kalau kita lihat data realnya, penjualan dari nikelnya sendiri itu kan masih di 4,6 triliun. Jadi masih cukup jauh ke targetnya. Gitu. Jadi targetnya 3.300 masih masuk akal, itu masih maksimalnya segitu. Jadi ini kita tulis dulu sekitar 3.000 sampai 3.300 seperti ini. Nah, untuk Inco sendiri, Inco ini saya punya sahamnya ya. Jadi saya punya saham nikel itu adanya di Inco. Nah, kemudian kita bisa lihat ini. Nah, kita lihat sini, ini pairnya masih ada ruang. Kita tadi pakai pair ya pendekatannya. Nah, jadi kalau misalnya Inco sendiri, ini target saya pribadi nih ya, pribadi itu saya masih mentarget Inco untuk di 6.000. Jadi saya ngambilnya kemarin di 4.500. Ini saya masih punya Inco. Nah, kalau untuk TIN saya mohon maaf ya, mungkin kita nggak perlu buat target-targetnya segala macam, karena TINS ini mungkin kalau dari analisa seperti ini tidak terlalu relevan. Kenapa? Karena kalau TINS ini itu masih dikit banget nikelnya, jadi sangat tidak signifikan. Jadi kalau mau beli TINS ya udah pakai teknikal biasa aja, nggak usah pakai hitungan-hitungan kayak gini gitu, karena kita ya nggak wise aja milih TINS dibandingkan yang Antam yang atau Inco yang potensinya jauh lebih baik seperti itu. Nah, untuk teknikalnya sendiri seperti apa? Teknikalnya kita harus tahu ya, kalau kita kaitkan dengan target tadi, ini misalnya contohnya Antam, ini adalah pattern symmetrical triangle. Jadi kalau triangle gini, itu pilihannya cuma dua. Kalau tembus garis triangle yang atasnya ini, dia akan breakout dan naik. Kalau misalnya tembus yang bawah, dia akan breakout dan turun. Seperti itu cara mainnya ya. Jadi kalau ini bisa ditembus, level 2.500 ini ditembus, bukan tidak mungkin nanti Antam ini bisa sampai ke 3.000. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat secara teknikalnya ini juga masih di resisten ya, masih bisa koreksi lagi dalam waktu dekat, mungkin mantul dulu baru nanti jebol seperti itu. Tapi intinya masih dalam segitiga ini masih bisa dipantau kemana kira-kira arahnya gitu. Dan untuk juga saham-saham yang lainnya itu juga membentuk triangle yang sama, descending triangle seperti TINS ini, juga Inco ini juga symmetrical triangle. Jadi kurang lebih teknikalnya itu masih sama ya. Pantau segitiganya ini aja. Ini kita juga udah bisa lihat nih. Ini habis nyentuh resistennya langsung koreksi. Seperti itu. Nah, itu aja episode kali ini. Dan sebelum kita tutup, saya ingin promosi terlebih dahulu ya tentang kelas yang saya buka seperti ini kira-kira. Jadi saya sedang mengadakan kelas ya untuk kelas saham ya gini, tapi seri intermediate. Jadi kelas ini diadakan 4 hari dari tanggal 23 Oktober, 24 Oktober, sama 30-31 Oktober ya. Dimulai dari 23 ya, ini bukan 28. Teman-teman tinggal langsung hubungi kontak personnya aja. Nah, biaya di sini itu dilakukan untuk pengembangan aplikasi yang jadi dasar kita nanti belajar. Jadi di sini teman-teman nggak cuma ngedengerin saya ngomong webinar biasa gitu ya, tapi ada exercise-nya, ada modulnya, terus kemudian juga ada recordnya di situ juga. Jadi teman-teman nanti pakai website naik uangnya ini digunakan untuk pengembangan itu. Apa saja yang dipelajari? Yang dipelajari itu yang pertama, karena ini seri intermediate, rasio keuangannya juga nggak cuma PBWV, jadi lebih lanjut dari itu. Nah, kemudian juga kita belajar dasar dari valuasi yang biasa disebut dengan cost of equity dengan metode CAPM, dan kita valuasinya kita pakai residual income sama simple dividend discounted model. Kemudian kita juga pakai entry timing, gimana cara lebih baiknya, kita pakai Elliott Wave sama Fibonacci retracement, dan kita juga memahami tentang all about window dressing. Jadi kita akan bahas hasil riset saya semua di window dressing ya. Di sini lebih detail, lebih duluan. Nanti mungkin saya juga akan buatkan video YouTube-nya, tapi nunggu. Kalau mau lebih cepat dan lebih detail, di sini tempatnya. Oke, itu aja episode kali ini ya teman-teman. Karena hidup harus seimbang, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu, dan follow IG saya. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas, tetap santai.